Halo travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan. Channel yang bisa menjadi referensi kamu mengenai dunia wisata dan dunia kuliner. Ikutin terus channel ini ya. Travelers, buat kamu yang ingin jalan-jalan ke Bangkok atau pengen menginap ke Bangkok, ini saya rekomendasikan satu hotel yang cukup representatif bagi kamu. Namanya Vin Park Hotel. Ini adalah hotel bintang 3 yang terletak di pusat kota Bangkok. Dari sisi lokasi lumayan strategis ya, cuman berjarak sekitar 1,2 kilo dari Pasar Pratunam. Ada beberapa mall terkenal yang juga bisa dijangkau sekitar hotel ini. Dari Central World juga cuma 2 km, kemudian dari Siam Discovery cuma 3 kilo, dan juga dari MBK Shopping Mall. Suasananya juga tenang, bersih, dan berada persis di depan jalan raya. Jadi saya dan rombongan keluarga ada sekitar 9 orang menginap di sini karena saya habis dari perjalanan dari Phuket ke Bangkok. Sebenarnya sih tujuan kita adalah hotel yang berlokasi di Pratunam karena kita ingin punya akses, terutama istri saya, yang bisa belanja dekat jalan kaki dari hotel kita menginap. Tapi tahu sendiri kan, Pratunam itu area yang sangat padat dan macet. Jalannya agak sempit dan pada malam hari ditambah lagi dengan banyak penjual makanan di pinggir jalan ini. Jadi banyakkan supir taksi akan menunjukkan kita di pinggir jalan dan harus jalan kaki beberapa meter menuju hotel yang tuju di daerah Pratunam. Jadi kebayangkan repotnya, mana saya juga bawa ibu mertua yang sudah tua. Makanya untuk amannya saya cari hotel yang berada di pinggir jalan dan mudah diakses, langsung diantar ke depan hotel oleh taksi online. Pilihannya jatuh ke Vin Park Hotel. Dari Bandara Don Muang ke Vin Park Hotel ini kita naik mobil Grab van karena ada 9 orang dan biayanya sekitar 1.500 baht. Nah, sekarang kita sudah sampai di Hotel Vin Park. Nah, karena sudah malam, kita langsung check in ya. Dan saat itu Bangkok lagi hujan gede, jadi kita memang harus cari hotel yang berada tepat dan datar langsung tepat ke depan hotel. Nah, ini lobinya. Lobinya sih nggak terlalu gede ya, tapi cukup menarik, rapih, dan banyak ornamen-ornamen yang instagramable buat foto-foto sih sebenarnya. Di tengahnya ada pilar gede, tapi diberikan ornamen menarik dengan lantai berwarna hitam putih seperti papan catur, dan di atasnya ada lampu kristal dan kemudian tanaman-tanaman hijau yang membuat menjadi lebih menarik. Ada banyak set sofa dan kursi yang sangat bermanfaat bagi tamu-tamu yang sebenarnya sudah sangat lelah ya mengikuti perjalanan sebelumnya dan tiba di hotel dalam kondisi capek karena sudah malam juga sih. Dindingnya juga diberikan ornamen dengan batu-batu merah dan terekspos keluar dan kelihatan juga menarik ya. Dan kemudian yang saya suka juga adalah jendela dengan bentuk melengkung memberikan kesan seperti nuansa Eropa tradisional. Sementara dinding di belakang meja resepsionis diberikan lapisan marmer warna hijau dengan garis-garis vertikal. Salah satu keunggulan dari hotel ini menurut saya adalah hotel ini menyediakan 24 jam makanan ringan, teh dan kopi di area lobi yang bisa kita nikmati kapan saja. Seperti saat saya check in pada malam harinya, ada tersedia muffin yang bisa kita nikmati, kemudian ada teh, kopi, dan kemudian dispenser air mineral ya travelers. Jadi lumayan lah ya, bisa ganjel-ganjel dan muffinnya enak, lembut. Manisnya juga pas, dinikmati dengan kopi saset yang tersedia, rasanya plong. Nah, ini toilet di lobi hotel ya, toilet cowok, bersih, rapi, berwarna putih. Jadi kesannya juga ya itu bersih ya dan nyaman. Oh ya travelers, karena kita sudah reservasi lewat online, jadi proses check-in nggak terlalu lama, nggak terlalu sulit. Saya dan rombongan pesan 4 kamar dan untuk setiap kamar kita harus deposit sebesar 1.000 baht yang akan dikembalikan pada saat kita check out kalau tidak ada kerusakan atau barang yang hilang disebabkan oleh tamu yang menginap. Nah, saya sudah terima kunci kamar dan karena saya dan rombongan sudah capek, udah jam 12 malam, maka saya dan rombongan langsung menuju kamar. Liftnya juga terpelihara dengan baik dan saya cek untuk periode inspeksinya masih sesuai validitasnya. Jadi artinya lift ini cukup aman untuk digunakan. Koridor hotelnya ya, suasananya hening juga lagi-lagi bersih dan nyaman. Saya menempati lantai 3 dan inilah kamarnya.
Layout kamarnya kira-kira seperti ini ya travelers ya. Begitu kita masuk buka pintu, di sebelah kiri ada area WC, kemudian di sebelahnya ada cermin dan wastafel, kemudian lanjut di sebelahnya lagi ada kamar mandi. Masuk ke dalam lagi ada area tempat tidur. Kamarnya juga bersih, rapi ketika masuk, kemudian dindingnya juga berwarna abu-abu dengan kombinasi putih. Ini suasana kamar pada malam hari ya, travelers, penerangannya juga cukup. Tersedia satu tempat tidur dengan ukuran king size dan 2 bantal. Sayangnya bantalnya agak terlalu lembut ya menurut saya, jadi kurang padat, kurang berisi penuh dengan foamnya. Di sisi kanan tempat tidur ada nakas dan di kiri kanannya ada tombol saklar lampu dan juga lampu baca. Kalau kita tiduran, lampu bacanya nggak terlalu mengganggu sih. Tapi kalau kita berdiri di depan tempat tidur, karena lampu bacanya seperti berupa lampu sorot, ya agak-agak silau juga. Tapi buat saya sih ya oke-oke aja sih. Di bagian headboard tempat tidur ada lampu LED, jadi kalau travelers tidak ingin tidur dengan lampu yang menyala, tapi ada lampu yang sedikit remang-remang untuk memberikan cahaya, bisa menggunakan atau menyalakan lampu LED selama tidur. Pendingin ruangan menggunakan AC split, kita bisa atur temperaturnya dengan menggunakan remote yang tersedia. Lantainya terbuat dari bahan parkit kayu yang tidak terasa dingin kalau AC-nya nyala. Di sebelah tempat tidur ada lemari tanpa pintu dan juga meja kerja dan bisa berfungsi juga sebagai meja rias. Tersedia juga safe deposit box untuk menyimpan barang-barang supaya aman, dan di bawahnya ada mini fridge dengan 2 botol air mineral. Room amenities juga lengkap, mulai dari teh, kopi, gula, ini berupa sasetan ya kopinya, dan creamernya. Juga ada cangkir, gelas, dan pemanas air. Juga tersedia tisu, dan satu lagi yang diperlukan ibu-ibu adalah hair dryer juga tersedia. Di depan tempat tidur ada TV ukuran 42 inch dengan remote-nya, saluran internasional juga. Tapi saya yakin travelers, karena travelers pasti ingin jalan-jalan, TV ini nggak pernah nyala juga sih. Colokannya colokan internasional travelers, tapi untuk colokan Indonesia yang ada 2 kepala sebenarnya bisa langsung dimasukkan, jadi perlu pakai adapter internasional. Tersedia juga saluran wifi free dengan password dan SSID yang sudah terpajang di pintu kamar. Kamarnya ukuran 18 meter persegi ya travelers, nggak terlalu gede tapi juga nggak terlalu sempit. Kalau tujuan kita ke sini adalah untuk wisata, artinya kita tidak akan seharian di kamar dan hanya menggunakan kamar hotel untuk tidur, rasanya sih buat saya lebih dari cukup. Sekarang kita cek kamar mandinya ya travelers. Kamar mandinya bernuansa putih dengan lantai yang terbuat dari keramik bermotif hitam putih. Menurut saya karena menggunakan warna putih terang, jadi kamar mandinya juga kelihatan bersih dan gak sempit ya. Untuk toiletrisnya tersedia dalam ukuran botol kecil 30 ml, sampo, conditioner, dan juga shower gel. Masing-masing disediakan 2 pasang untuk 2 orang penghuni kamar. Ada sink dengan cermin gede di depannya, dilengkapi juga dengan sabun padat untuk cuci tangan. Sikat gigi, pasta gigi, shower cap, kemudian saver bawa sendiri ya travelers karena tidak disediakan oleh hotel. WC-nya juga bersih, lengkap dengan semprotan airnya. Nah, ini suasana pada pagi hari ya travelers. Jadi kamar ini kan punya jendela. Nah, saya ingin melihat ada apa sih di luar. View keluar adalah CCTV ya travelers, tapi ada pilar-pilar yang menurut saya sih cukup aman ya, karena di depan hotel ini adalah jalan flyover. Jadi memang pilar-pilar ini berfungsi untuk menutupi pemandangan dari luar ke dalam kamar, sehingga kita merasa aman juga sih. Ini adalah tipe kamar yang lain, tipe 2 tempat tidur. Luas kamarnya sama sih dengan tipe kamar yang lainnya. Layout kamarnya juga hampir sama ya. Bedanya adalah lampu bacanya berada di tengah untuk tempat tidur di sebelah kiri dan kanan. Nah, hari sudah pagi, saya mau turun ke lobi untuk menikmati complimentary snack bar. Jadi ini adalah semacam fasilitas breakfast free dengan menunya adalah cupcake atau brownies, itu biasa bergantian. Kemudian ada teh, krisantemum, dan juga kopi. Nah, ini suasana lobi pagi hari travelers lebih terlihat cakep karena dari luar sudah terlihat cahaya terang. Dan kemudian juga suasananya masih sepi karena baru jam 6 pagi nih. Dan area lobinya bisa dinikmati dengan lebih jelas. Dan saya baru menyadari ternyata
Interiornya bergaya industrial, bagian atasnya maksudnya tidak ditutup dengan plafon, tapi dengan saluran pipa dan jaringan air atau listrik yang terekspos terbuka. Complimentary snack yang disediakan untuk breakfast pagi ini oleh pihak hotel adalah brownies. Makan beberapa potong brownies pagi hari ditemani dengan kopi instan, rasanya ya cukup mengenyangkan juga ya. Ngopi-ngopi sambil menikmati suasana pagi hari di lobi hotel. Nah, ini suasana eksterior dari hotel Nia Travelers, berada tepat di jalan raya. Di flyover yang saya katakan tadi berada tepat di depan hotel. Tapi menurut saya sih, kalau saya menginap di sini karena malam hari suasana jalan sepi, ketika tidur tidak terlalu terganggu ya dengan suara ribut dari jalan raya. Kalau pagi dan siang memang karena kita tahu sendiri Bangkok itu daerah yang cukup macet, jadi ya suara kendaraan tidak terlalu mengganggu juga sih. Kalau misalnya traveler tidak cukup sarapan dengan muffin atau brownies yang disediakan oleh hotel, di sekitar area hotel ada street food. Jadi travelers tinggal jalan ke sebelah kanan, kemudian menyeberang jalan. Nah, di seberang hotel ini banyak tersedia penjual makanan buat sarapan, street food. Ini misalnya adalah gorengan, kemudian ini dengan sticky rice ya atau nasi ketan, kemudian ada juga yang jual noodle, ada juga yang jual nasi campur. Kalau ingin cari makanan yang non halal juga tersedia di sini. Jadi travelers tinggal pilih-pilih dan perhatikan jenis makanannya supaya bisa makanan sesuai dengan ekspektasinya. Kali lagi keuntungan menginap di hotel Vinpearl ini adalah kita tidak melihat area yang semrawut dan kemudian jalanannya sangat padat seperti di area Pratunam. Jadi memang hotel ini cocok untuk kita yang ingin mendapatkan suasana tenang. Dan terlebih-lebih di seberang hotel ini ada taman yang bisa kita nikmati, dan saya lihat banyak orang-orang Thailand penduduk lokal yang menggunakan taman ini sebagai area jogging atau area untuk rekreasi. Taman ini cukup hijau dan cukup menyejukkan mata karena banyak tanaman-tanaman warna-warni, dan kemudian di tengahnya ada semacam danau atau kolam air yang menurut saya sih bagus ya kalau kita ingin sekedar mengisi waktu dan kemudian merasakan suasana Bangkok yang tenang dan tidak padat atau tidak ribut seperti di area Pratunam. Tamannya juga tertata rapi dan travelers bisa lihat dari sini ya, itu adalah hotel Vinpearl tempat saya menginap. Satu lagi keuntungan servis yang diberikan oleh hotel ini adalah kita boleh menikmati perjalanan dengan tuk-tuk secara free untuk lokasi kunjungan ke Victory Monument BTS Station dan Center One Shopping Plaza. Mulainya dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Ini free untuk tamu hotel. Jadi saya langsung reservasi dong untuk free tuk-tuk shuttle service. Ini adalah tuk-tuk yang akan kita gunakan, berwarna biru, bersih, dan kelihatannya sih terawat rapi. Tapi aslinya tuk-tuk yang ada di Thailand ini travelers adalah tuk-tuk dengan mobil atau ya mesin-mesin tua. Nah, ini kita siap-siap sudah naik tuk-tuk, dan tuk-tuknya nggak ngebut ya seperti tuk-tuk pada umumnya yang ada di jalanan. Tuk-tuk di sini karena disediakan oleh pihak hotel, jalannya aman, tenang, dan kemudian drivernya juga ramah ya, menjelaskan segala sesuatunya. Kita melewati monumen nasionalnya Thailand, tapi nggak bisa berhenti, nggak bisa foto-foto karena tuk-tuk ini hanya membawa kita keliling. Tidak ada kesempatan untuk foto karena kalau tamunya penuh, cukup banyak yang ngantri. Jadi hotel ini hanya menyediakan 2 tuk-tuk untuk shuttle. Kalau kita mau turun boleh, tapi si driver tuk-tuk tidak akan menunggu kita di tempat yang dituju. Tuk-tuk ini hanya mempunyai 2 tempat persinggahan, yaitu Victory Monument BTS dan Center One Shopping Plaza. Rasanya sudah cukup ya informasi mengenai Vinpearl Hotel ini travelers. Sekali lagi, Vinpearl Hotel ini keunggulannya adalah atau kelebihannya adalah berada di tengah kota, kemudian suasananya tenang, dan Grab atau taksi online atau taksi itu bisa mengantar kita langsung ke depan hotel. Oke travelers, sudah cukup ya. Kalau ada komentar atau pertanyaan silakan tulis di kolom komen. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan saya tunggu di Bangkok. See you, thank you.